Sekarang kita akan membahas tentang true and false values ya. True and false values. Apa itu? Values itu nilai ya. True nilai-nilai yang benar, false yang salah-salah ya. Ini dalam kondisi if else ya. Yang termasuk dalam false value ya. Pertama itu undefined. Undefined. Tahu ya undefined dulu pernah dibahas. Null, nol, ini ya, kosong, spasi ya. Juga n, not a number ya, bukan sebuah angka ya. Nanti kita bahas ini. Kemudian true value ya, ada itu true value adalah semua yang bukan false value ya. Oke, kita contoh satu ini ya. Ada variabel tinggi. Variabel tinggi ini di if kan ya. Tinggi ini if kan. Ini variabel ini belum ada isinya ya, belum ada isinya, belum diisi. Hasilnya adalah undefined ya. Jadi ini termasuk false atau true. Ini termasuk false. Nanti yang keluar tampil adalah ini ya. Kita coba. Ya, variabel belum didefinisikan karena hasilnya adalah false ya. Bagaimana jika sudah definisikan? Kita coba misalnya isi ya. Tinggi sama dengan 160. Saya simpan hasilnya. Variabel sudah didefinisikan. Hasilnya jadi true ya. Bagaimana jika saya isikan dengan 0? Hasilnya yang ini atau yang ini. Hasilnya seperti definisinya tadi. False value itu undefined, null, 0, ya, spasi, dan not a number. Jadi kalau isinya 0, hasilnya adalah ini ya. Kita lihat. Ya, oke. Tapi semisal ada orang yang tingginya memang 0, apa yang harus kita lakukan? Bukankah berarti sudah definisikan gitu loh ya. Oke, kita coba caranya seperti ini, pakai OR ya. Maaf, pakai OR ini ya. Tinggi sama dengan 0 ya. Anda masih ingat OR ya? Jika salah satu benar, maka hasilnya adalah benar ya. Jika salah satu benar, hasilnya benar. Kira-kira ini hasilnya apa? Hasilnya benar ya, hasilnya true. Jadi ke sini kita coba. Ya, variabel sudah didefinisikan. Oke, kita coba ini. Petik 2. Hasilnya apa? Kita lihat. Variabel belum definisikan karena false ya, karena false value. Semisal kita isi dengan yang lain. Misalnya 100 pakai ini string 160. Kira-kira ini hasilnya apa? Kita lihat sudah didefinisikan ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat materi ini. Kita membahas equality operator ya. Apa itu equality operator? Equality persamaan ya, operator persamaan ya. Ada ini, ada sama dengan ya. Sama dengannya 3 kali ya. Terus ada sama dengan 2 kali ya. Bedanya seperti apa dan bagaimana dengan yang sama dengan 1 kali ini? Kalau yang 1 kali ini, Anda lihat tinggi sama dengan 160. Ini operator bukan equality ya, tapi operator assignment. Jadi
160 dimasukkan ke dalam variabel tinggi ya. Anda lihat di sini 160 ini adalah number ya, tipe data number. Untuk equality operator yang 3 kali ini sama dengan tipe datanya nggak boleh diganti ya. Kalau yang ini bisa dipaksakan ganti ya. Type coercion ya, masih ingat type coercion, pemaksaan tipe data. Jadi tipe data yang number dipaksakan jadi string di sini ya, kasus ini. Nah, tinggi sama dengan 160. Terus sama dengan 160 dalam bentuk string ya. Apakah ini dua hal yang sama? Kita lihat ya. Ya. Ini dua hal yang sama karena ini muncul ya. Kenapa? Kenapa ini muncul? Karena ini true ya. Dua hal yang dianggap sama. Kita bisa lihat di sini ya. 160 apakah sama dengan petik 160 petik. Ini tipe data number, ini tipe data string dan dianggap sama, true ya. Lain halnya jika Anda menggunakan 3 kali. 3 kali seperti ini dianggap berbeda karena tipe datanya harus sama ya. Kita coba. Nah, tidak muncul ya. Kenapa tidak muncul? Karena tipe datanya harus sama. Kita lihat ya. 160 sama dengan 160 petik ini ya. Apakah sama? Kita lihat false ya. False, seperti itu. Jadi untuk yang 3 kali itu tipe datanya harus sama ya, baru dianggap true ya. Kita coba lagi jika bukan string. Kita petik 3 kali. Hasilnya ya ini yang muncul ya. Oke. Kita coba lagi di sini 160 sama dengan 160. Hasilnya hasilnya 160, hasilnya true ya, ini ya. Oke. Sekarang kita akan membahas function atau fungsi ya. Fungsi itu akan mempermudah kita dalam membuat program. Jadi hal yang diulang berkali-kali tinggal dilakukan oleh fungsi aja ya. Semisal ini, kita akan membuat sebuah fungsi. Fungsi harus punya nama ya. Pertama Anda ketikkan fungsi, function, kemudian kita beri nama fungsi itu apa? Namanya misalnya hitung umur. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini adalah variabel masukannya. Variabel bisa banyak ya. Misalnya saya masukkan hanya satu variabel aja ya, namanya variabel tahun lahir. Semisal saya tambahkan X ya, tambahkan Y juga bisa. Jadi di sini ada tiga variabel yang jadi masukan ya. Untuk fungsi ini kita buat hanya satu masukan, namanya variabel tahun lahir ya. Kemudian kita lihat di bawah sini. Ada variabel umur Nadia ya. Umur Nadia dimasukkan dari sini ya. Pemanggilan fungsinya. Anda lihat penulisan ini, hitung umur, berarti ini dalam kurung, ini masukannya ya. Memanggil fungsi hitung umur dengan masukan 1992. 1992 masuk ke sini ya. Masuk ke masukan fungsi hitung umur ini ya. Umur Michelle, variabel umur Michelle, isinya adalah memanggil fungsi hitung umur, isinya yang diisi dengan variabel tahun lahir 1950 ya. Umur Titin, variabel umur Titin dimasukkan ke dalam fungsi hitung umur ya, dalam variabel tahun lahir ya. Oke, kita masuk ke sini. Hasilnya ada nilai kembaliannya ya, return dikembalikan 2020 dikurangi tahun lahir. Tahun lahirnya Nadia
1992. Jadi dimasukkan sini 2020 dikurangi 1992. Michelle 2020 dikurangi 50, 1950. Titin 2020 dikurangi 1971. Begitu ya. Kita lihat, kemudian kita tampilkan isi dari variabel ini ya. Console.log ya. Kita coba. Anda lihat di sini ya. 2020 kurangi 992 adalah 28 ya. 2020 kurangi 1950 adalah 70 dan 2020 dikurangi 1971 hasilnya 49 ya. Kita dapatkan 3 angka ini. Kita lanjutkan ya. Anda lihat di sini, ini ada fungsi baru yang saya buat untuk mengetahui berapa tahun lagi Nadia, Michelle, dan Titin akan pensiun. Saya buat fungsi baru namanya tahun hingga pensiun. Ada 2 masukan, tahun dan nama depan. Kemudian Anda lihat di sini, saya memanggil ya. Memanggil fungsi tahun hingga pensiun. Saya masukkan di sini 1992 ke dalam sini ya, variabel tahun. Kemudian string Nadia ini masuk ke nama depan ya. Setelah itu ada variabel umur. Variabel umur isinya adalah memanggil fungsi lain. Memanggil fungsi hitung umur. Tadi masukannya 1992 ya. Jadi masuk ke sini 1992. Kemudian masuk ke sini, hitung umur. Ini isinya 1992. Jadi 2020 dikurangi 1992 ya. Kemudian kita lanjutkan. Ada variabel baru lagi namanya pensiun. Ini nanti akan mengembalikan ya, mengembalikan nilai ke sini sebelumnya. Ini akan mengembalikan ke sini ke variabel umur ya. Kemudian kita lihat ada variabel pensiun. Umur pensiun itu 65 tahun. Jadi 65 dikurangi umur, variabel umur ini ya. 65 kurangi umur. Jika hasilnya lebih besar daripada 0 ya, berarti nama depan Nadia akan pensiun. Nah, variabel ini 65 kurangi umur ya. Tahun lagi gitu ya. Kita lihat umurnya Nadia tadi berapa? Nah, 28 ya. 28. Nadia akan pensiun 37 tahun lagi ya. 65 kurangi 28. Kemudian kita lihat lagi. Michelle 1950 masuk ke sini ya, Kemudian nama depan masuk ke sini, nama depan ini ya. Setelah itu masuk lagi, kita masukkan ke dalam variabel umur, memanggil fungsi hitung umur. Tadi yang dimasukkan tahunnya 1950 masuk ke sini ya. 2020 kurangi 1950 hasilnya 70 ya di sini ya. Kemudian 70 ini masuk ke dalam variabel umur di sini. Nah, kemudian di sini ada variabel pensiun. 65 kurangi 70 hasilnya minus 5. Minus 5 di sini ya. Nah, false. Karena lebih kecil daripada 0. Masuk ke sini. Berarti Michelle sudah pensiun. Yang ini juga untuk Titin. Masukkan Titin ke dalam sini ya. Masukkan tahun kelahirannya ke sini. Kemudian masukkan nama depan ke sini ke variabel ini. Variabel umur memanggil hitung umur, fungsi hitung umur. Masukannya tahun ya. Tahun dari Titin adalah 1971, masuk ke sini. 2020 kurangi 1971 hasilnya 49. Dan 49 return kembali ke pemanggilnya. Pemanggilnya yang ini ya, pemanggilnya. Masuk ke dalam variabel umur ya. Kemudian variabel pensiun isinya adalah 65 kurangi isi dari variabel umurnya. Isi variabel umur tadi 49. Jadi 65 kurangi 49.
Hasilnya 16. 16 berarti true karena lebih besar daripada 0. Ya. Titin akan pensiun 16 tahun lagi. Ya, oke. Ada cara lain untuk melakukan pembuatan fungsi ya. Namanya function expression ya. Di function expression tidak seperti sebelumnya. Di sini function ditulis ya. Kemudian masukannya juga langsung masukannya ada 2 variabel kerjaan dan nama depan. Nah, ini dimasukkan ke dalam variabel kamu ngapain sih gitu ya. Kemudian ini bloknya ya. Saat Anda perhatikan ini berbeda sekali cara kerjanya juga dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya fungsi, nama fungsinya, terus masukannya ya. Kemudian baru bloknya ya. Ini function declaration dan ini function expression. Dua hal yang penulisannya berbeda dan di dalam JavaScript sebetulnya juga cara kerjanya berbeda. Tapi kita bahas nanti. Kita menuju ke sini dulu aja dulu ke function expression. Untuk function expression, Anda bisa memasukkan bloknya juga sama seperti sebelumnya di bloknya. Kita misalnya buat di sini ada bloknya. Nah, cara memanggilnya seperti ini. Nah, console log kamu ngapain sih? Jadi masuk ke sini memanggil variabel kamu ngapain sih? Variabel kamu ngapain sih menjalankan fungsi yang dengan masukan ini kerjaan dan nama depan. Kerjaannya guru, nama depannya Nadia. Dicari switch kerjaan, isi kerjaan sama enggak ya. Jika sama dengan guru, maka tampil ini ya. Jika sama dengan perancang, maka tampil ini. Jika pensiun, maka karena tidak ada ya, guru, sopir, perancang, pensiun tidak ada, jadi tampil yang ini ya. Oke, Anda bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Sama sebetulnya fungsinya seperti ini hasilnya ya. Cuman kalau ini berbeda di dalamnya di JavaScript ya. Oke. Anda lihat di sini guru masuk ke sini dibandingkan masuk ke sini ya, guru di kerjaan masuk ke sini, kemudian nama depan masuk Nadia ya. Kemudian dilihat di sini kerjaannya apa? Apakah guru, sopir, perancang? Jika ternyata guru, maka yang tampil adalah ini ya. Nadia mengajar murid-murid ya. Kemudian misalnya ada yang Titin itu sopir ya, sopir. Maka hasilnya adalah Titin mengendarai mobil bos ya. Oke. Kita akan mendalami tentang expression ini ya. Apa sih expression? Expression adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai di JavaScript ya. Segala aksi yang menghasilkan nilai. Semisal ini. Saya jumlahkan 4 tambah 6 ya. Langsung ada hasil di sini. Nah, ini nilai ya. Ada nilai yang dihasilkan langsung dari aksi ini. Ini namanya expression ya. Expression. Ini juga termasuk karena ini fungsi expression, ini termasuk expression juga ya. Misalnya saya ambil di sini, saya panggil ini, saya copy paste di sini. Nah, dia langsung menghasilkan nilai di sini ya. Nilai memanggil fungsi expression ini. Kamu ngapain sih gitu ya. Itu juga yang ini. Nah, gitu. Atau Anda mungkin bisa menggantinya menjadi, misalnya saya ganti nama Budi. Nah, dia langsung menghasilkan nilai Budi merancang web yang indah ya. Ini misalnya Budi sopir. Nah, ini namanya fungsi expression ya. Ini namanya expression.
Kemudian contoh lagi, semisal Anda ingin mengetahui tipe data dari misalnya dari 100, langsung dihasilkan expression. Ini expression menghasilkan nilai dari suatu aksi seketika ya. Nah, kalau yang function yang statement dan fungsi deklarasi itu tidak langsung semerta-merta menghasilkan nilai ya. Misalnya saya beri contoh, if ya true ya, saya berikan seperti ini, kemudian saya langsung tampilkan dalam blok ya, console titik log. Kita tampilkan misalnya 100, kita tutup. Ya, ada 100, tapi di sini ada tulisan undefined ya. Berarti ini bukan expression, ini adalah statement ya, statement. Begitu juga dengan function declaration, dia tidak langsung menghasilkan nilai ya.